Pemeriksaan antenatal care. Pertama, ucapkan salam, kemudian dengan sopan memperkenalkan diri dan identitas ibu berupa nama, usia, alamat, pekerjaan, dan pendidikan. Kemudian tanyakan keluhan utama, gali riwayat penyakit sekarang, tanyakan riwayat kehamilan, G berapa, P berapa, dan A berapa. Kemudian tanyakan riwayat perkawinan dan sudah berapa lama menikah, riwayat kontrasepsi, riwayat antenatal care sebelumnya, riwayat kehamilan sekarang berupa gerakan janin, kenaikan berat badan, dan apakah ada tanda-tanda infartu, kemudian menanyakan riwayat haid, hari pertama haid terakhir, riwayat penyakit ibu dan keluarga, riwayat berobat, riwayat persalinan, apakah pernah mengalami kesulitan dalam persalinan sebelumnya. Lalu tentukan usia kehamilan menurut anamnesis hari pertama haid terakhir dan buat taksiran persalinan menurut rumus Nagel. Setelah itu memeriksa keadaan umum, mengukur berat badan dan tinggi badan, dan memeriksa tanda-tanda vital ibu berupa tekanan darah, nadi, pernafasan, dan suhu. Lalu jelaskan prosedur pemeriksaan pada ibu. Juga pemeriksaan ini kadang-kadang menimbulkan perasaan khawatir ataupun kurang nyaman, tetapi tidak membahayakan bayi yang berada di dalam kandungan. Kemudian tanyakan kesediaan ibu untuk diperiksa, juga apakah ibu bersedia untuk diperiksa. Persilakan ibu untuk berbaring terlentang, tutup paha dan kaki ibu dengan kain yang telah disediakan. Sebelum pemeriksaan dilakukan, pemeriksa mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir dengan 6 langkah cuci tangan menurut WHO. Setelah mencuci tangan dan memakai handskun, pemeriksa berada di sisi kanan ibu menghadap bagian lateral kanan, kemudian beritahu kepada ibu bahwa pemeriksaan akan dimulai. Leopold 1. Raba dan rasakan bagian bayi yang ada di fundus uteri dengan cara menekan secara lembut. Jika kepala akan teraba bagian besar janin yang bulat, keras, dan melenting. Jika bokong, maka akan teraba bagian besar janin yang tidak lunak, bulat, dan tidak melenting. Kemudian menentukan tinggi fundus uteri dan bagian janin yang berada di fundus uteri. Pemeriksa mengukur tinggi fundus uteri, kemudian mengukur lingkar perut ibu. Letakkan meteran di atas simfisis pubis sampai setinggi fundus uteri yang sudah dipalpasi terlebih dahulu fundus uterinya. Pemeriksaan Leopold 2 untuk menentukan bagian janin di sisi kiri dan kanan ibu. Pemeriksa masih menghadap ke kanan ke kepala ibu, letakkan telapak tangan kiri pada dinding perut lateral kanan ibu dan letakkan telapak tangan kanan pada dinding perut lateral kiri ibu secara sejajar. Kemudian tekan secara bergantian atau bersamaan telapak tangan kiri dan kanan. Kemudian geser ke arah bawah dan rasakan adanya bagian yang rata dan memanjang yaitu punggung atau bagian-bagian kecil yaitu ekstremitas. Leopold 3 untuk menentukan bagian terendah janin, apakah bagian terendah sudah masuk pintu atas panggul atau belum. Dengan menggunakan teknik Molek, yaitu digoyang apakah sudah terfiksasi atau masih melayang. Leopold 4, pemeriksa berganti menghadap ke arah kaki pasien untuk menentukan seberapa jauh penurunan perendah janin. Letakkan ujung telapak tangan kiri dan kanan pada lateral kiri dan kanan uterus bawah, ujung-ujung jari tangan kiri dan kanan berada pada tepi atas simfisis, kemudian perhatikan sudut yang dibentuk oleh jari-jari tangan kiri dan kanan, apakah konvergen atau divergen. Kemudian pemeriksaan auskultasi, angkat kedua tangan dari dinding perut ibu, kemudian ambil stetoskop lenek dengan tangan kiri, kemudian tempelkan ujungnya pada dinding dan tempelkan ke telinga kiri pemeriksa dan dengarkan bunyi jantung janin selama 1 menit. Normalnya 120-160 kali per menit. Setelah itu letakkan semua peralatan dan cuci tangan kembali menggunakan 6 langkah WHO. Setelah mencuci tangan, kemudian jelaskan hasil pemeriksaan palpasi dan auskultasi yang meliputi usia kehamilan, letak janin, apakah memanjang, melintang atau oblik, kemudian posisi janin, punggung kiri atau kanan, superior atau inferior,
Kemudian presentasi kepala, sungsang, lintang, atau ganda. Lalu kondisi janin sesuai dengan hasil pemeriksaan auskultasi. Setelah itu catat pada buku kontrol ibu hamil dan jelaskan tentang langkah dan asuhan lanjutan serta jadwal pemeriksaan ulangan. Lalu serahkan kembali buku kontrol ibu hamil kepada ibu, lalu ucapkan terima kasih.